Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali menyapa Anda dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar dari Hakim-Hakim pasal yang ke-14, yaitu tentang kisah pertama dalam kehidupan Simson. Jadi Hakim-Hakim pasal 14 ini adalah awal cerita tentang Simson. Ibu bapak saudara semuanya, kita mengerti bahwa Simson adalah orang yang dipilih Allah menjadi pemimpin di Israel. Dia menjadi nasir Allah. Bahkan dari sejak kecil orang tuanya sudah diberitahu bahwa rambut tidak boleh dicukur daripadanya dan dijauhkanlah segala minuman yang beranggur bagi Simson. Lalu kemudian kalau kita membaca ayat yang pertama dan berikutnya, ayat yang kedua saya ingin bacakan. Simson pergi ke Timnah dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timnah aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Ibu bapak saudara semuanya, seperti yang sudah sangat sering saya bahas di program Bible Everyday ini, bahwa sesungguhnya Tuhan menghendaki umat Israel tidak bergaul dengan penduduk Kanaan. Bergaul saja dilarang, apalagi kawin campur, atau bangsa Israel mengawini penduduk Kanaan. Nah, dalam cerita ini kalau kita mau kritis, ini adalah cerita yang cukup janggal. Kenapa? Karena justru Simson sendirilah seorang nasir Allah, seorang yang ditentukan Allah menjadi pemimpin. Dialah yang punya inisiatif ketika dia melihat seorang gadis Timnah atau gadis di Filistin, dia menghendaki gadis itu menjadi istrinya. Orang tuanya sudah mengingatkan bahwa tidak baik, tidak patut mengambil orang Kanaan menjadi istrinya. Tetapi Simson bersikeras, bagaimanapun juga dia ingin menikahi gadis Timnah itu, sebab dia sudah terlanjur suka. Sampai di ayat yang ketiga, saya kira tidak ada masalah soal itu. Tapi kalau kita baca ayat yang keempat, disinilah kita menjadi bertanya-tanya tentang apa yang sesungguhnya terjadi pada Simson. Ayat yang keempat. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Ibu bapak saudara semuanya, Alkitab mencatat daripada Tuhan asalnya. Saya tahu di titik ini kita tambah bingung lagi. Kenapa Tuhan sendiri yang memberikan perintah bahwa tidak boleh bergaul, apalagi kawin mengawini dengan penduduk Kanaan. Sekarang di ayat yang keempat, Alkitab berkata sesungguhnya itu dari Tuhan asalnya. Seolah-olah Tuhan memberikan perintah yang bertentangan dengan prinsip yang sudah disampaikan kepada bangsa Israel. Lalu penjelasannya gimana? Kenapa muncul ayat ini bahwa daripada Tuhan asalnya hal itu? Ibu bapak saudara semuanya, saya berharap kita jangan salah paham dengan Tuhan, jangan curiga dengan Alkitab kita, jangan-jangan Alkitab kita ini salah, jangan-jangan bahwa Tuhan itu keliru di titik ini. Ibu bapak saudara semuanya, kita harus mengerti. Yang pertama, manusia diberikan kehendak bebas. Dalam hal ini Simson diberikan kehendak bebas. Dia sudah tahu apa yang benar semestinya. Yang benar adalah tidak bergaul dengan gadis Filistin, apalagi mengawini gadis Filistin, itu yang benar. Tetapi Simson dengan kehendak bebas yang dia punya, dia melanggar ketetapan Tuhan itu. Maka akhirnya ketika kita baca daripada Tuhan asalnya, itu bukan berarti Tuhan yang merancangkan hal itu bagi Simson.
tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi karena keputusan Simson. Senada dengan hal itu, saya berikan contoh yang lain lagi supaya Anda bisa menangkap apa yang saya maksud. Masihkah Anda ingat di program Bible Everyday ketika kita tiba di kitab Keluaran pada cerita tentang bagaimana Tuhan mengeraskan hati Firaun agar jangan melepaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Ini juga senada dengan hal itu. Tuhan menyuruh Musa untuk berkata kepada Firaun supaya melepaskan bangsa Israel, tetapi di sisi lain Tuhan justru mengeraskan hati Firaun supaya dia tidak mau melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Seolah-olah ini kontradiksi, Tuhan yang memberi perintah, tapi pada saat yang sama Tuhan justru mengeraskan hati Firaun agar perintah itu tidak terwujud. Jadi kan aneh semestinya seperti itu. Ya, ini ceritanya juga mirip dengan apa yang dialami oleh Simson. Maka kita harus mengerti, Ibu Bapak Saudara semuanya, Tuhan memberikan kehendak bebas. Dan begitu kita memilih karena pilihan kita, keputusan kita, maka Tuhan bisa gunakan itu untuk menyatakan rencananya dalam kehidupan kita. Dalam cerita ini, Tuhan ingin menyatakan rencananya dalam kehidupan bangsa Israel. Dan pada waktu itu, Simson memilih dengan kehendak bebas yang dia punya untuk nekat mengawini gadis Timnah, gadis Filistin. Maka Tuhan bisa pakai itu supaya rencana Tuhan melepaskan bangsa Israel dari Filistin itu terwujud. Jadi, saya harap kita bisa cukup dewasa ketika memandang firman Tuhan. Makanya kenapa kita perlu ikuti program Bible Everyday ini. Supaya kita jadi punya pemahaman yang benar. Supaya tidak gampang bingung. Karena saya tahu kalau kita tidak punya sudut pandang yang benar, ayat-ayat seperti ini bisa menjadi celah bagi orang yang tidak suka kekristenan. Mereka bisa pakai celah untuk menunjukkan kepada kita bahwa Alkitab kita ini salah, Tuhan kita ini tidak konsisten. Tapi kalau Anda sudah paham dengan latar belakang kenapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, saya yakin kita semuanya tidak gampang diombang-ambingkan dengan orang-orang yang mencoba membuat kita ragu dengan Alkitab kita. Intinya seperti ini, Ibu Bapak Saudara semuanya. Tuhan berikan kehendak bebas bagi kita. Pilihlah untuk kita melakukan apa yang baik. Pilihlah untuk kita melakukan apa yang benar. Dan jangan sampai Tuhan mengeraskan hati kita. Sebab ketika Tuhan mengeraskan hati kita, maka ujung-ujungnya kita bisa melihat bagaimana Simson, orang yang diberikan tanggung jawab besar dengan kekuatan besar, akhirnya tidak bisa menjadi maksimal karena dia menyalahgunakan kehendak bebas yang dia punya. Tuhan memberkati kita semua.